Halo teman-teman semua. Jadi, aku langsung aja ya bahas soal ujian SMBD aku di semester kemarin. Nah, soal yang nomor satu itu tuh aku disuruh buat masangin pernyataan-pernyataan ini sama pilihan-pilihan poin ini kayak gitu. Jadi nih misal ada pernyataan yang pertama, keunggulan utama dari penggunaan DBMS atau database kita yang kita pelajari pas minggu-minggu awal tuh. Jadi kan itu bakalan ngendaliin redundant data dan membuat pemrosesan query itu lebih efisien. Itu di poin F. Karena kalau dulu itu kan kita nggak pakai DBMS. Kalau sekarang orang-orang udah pakai DBMS. Jadi pernyataan yang pertama itu jawabannya yang poin F kayak gitu. Terus yang kedua, berinteraksi dengan aplikasi point of sale untuk mengelola transaksi penjualan. Nah, maksudnya ini tuh kayak orang yang berinteraksi dengan aplikasi langsung untuk mengelola transaksinya dia. Kayak gitu. Kayak si orangnya itu langsung berinteraksi dengan aplikasi tanpa tahu codingan maupun database dari aplikasi. Jadi kayak aku main Instagram, itu aku nggak tahu codingan sama gimana mereka ngelola database. Nah, itu namanya naive user di poin ketiga, kayak gitu. Lanjut ke pernyataan yang ketiga, ada mengelola transfer block antara disk dan memori utama. Fungsi utama dari, nah, untuk ini fokusnya di mengelola transfer ya. Mengelola transfer itu ada di sini, buffer manager. Jadi dia mengatur lalu lintas data antara RAM, memori utama itu kan RAM ya, memori utama itu RAM dan memori sekunder, hard disk kayak gitu. Ini sebenarnya aku udah kayak ngejelasin untuk masing-masing pilihan, tak cuman aku bakal ngejelasin nanti di akhir kayak gitu. Jadi ini biarkan langsung nangkep aja. Terus pernyataan yang keempat, berarti ini jawabannya buffer manager ya. Dan pernyataan yang keempat itu mempercepat pencarian berdasarkan kolom non-key, merupakan keunggulan dari, jadi dia pencariannya dari kolom non-primary key. Itu pakai indexing apa? Kan kita banyak belajar tentang jenis indexing. Nah, kalau untuk kolom non-key itu merupakan keunggulan dari secondary indexing. Jadi kita nge pencariannya itu yang second atau di kolom non key, bukan di primary key kayak gitu. Jadi ini jawabannya yang D. Dan yang terakhir itu perintah SQL yang benar untuk membuat indeks pada atribut branch name dari tabel branch itu di poin berapa. Jadi kita ngebikin indeks, berarti kan create index kan. Di sini ada create index, create branch, sini nggak ada query, ini di sini ada index bridge name. Nah, karena kita ingin membuat index, makanya kita create index, terus nama indeksnya apa, b index kan di soal nggak diberitahu ya nama indeks yang kita bikin apa. Onnya itu si tabelnya, on tabel branch dalam kurung atributnya branch name. Nah, atribut ini kalau kalian bingung, atribut itu sama aja kayak kolom. Jadi pada kolom branch name dari tabel branch. Nah, penulisannya kalau ngebikin indeks itu kita on tabelnya dulu dalam kurung si kolomnya. Kolom branch name kayak gitu. Nah, itu jawabannya. Berarti poinnya yang C. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin pilihan jawaban lain. Kan buffer manager itu kan ngelola kayak transfer data kan dari penyimpanan RAM ke sekunder kayak hard disk. Nah, user juga ada dua di sini. Ada yang namanya naive user kayak aku tadi langsung ke Instagram, ada juga sophisticated user. Sophisticated user ini tuh orang yang kayak kita juga. Jadi kita nulis SQL, nanti datanya keluar kayak gitu. Nah, terus ada juga ini poin yang B ya, sophisticated. Buffer tadi buat transfer, terus ada create index ini tuh perintah SQL untuk membuat indeksnya. Secondary index itu kita milih dari kolom non primary key. Terus ini codingan buat create index yang salah. Terus
Ada F, ini pengendalian redundan data itu di DBMS. Terus ada transaction manager. Nah, transaction manager ini itu tuh untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menjamin bahwa semua transaksi di database-nya itu valid. Kayak misal nih, ada perintah baru buat insert atau delete. Nah, itu mastiin buat transaksinya tuh valid kayak gitu. Itu tugas dari si transaction manager. Jadi dia nge-manage semua transaksi agar valid kayak gitu kan dari namanya aja. Terus yang H itu storage manager. Jadi storage manager itu nge-manage penyimpanan. Kayak misal kita nulis perintah SQL, nanti database-nya itu nyimpen datanya ke database. Jadi perintah SQL menjadi aksi fisiknya gitu kan. Jadi nge-manage storage. Ini nge-manage transaction agar valid. Ini nge-manage uh, datanya ke database. Terus ada ini clustering indexing. Clustering indexing itu artinya kayak langsung aja di example-nya itu kayak datanya itu disusun berdasarkan sesuatu, berdasarkan cluster. Kayak misal aku mau nyusun data berdasarkan alfabet. Nah, berarti datanya itu aku susun terurut dari A sampai Z kayak gitu. Itu namanya cluster indexing, kayak kita nge-clusterin kayak gitu. Terus yang J ada cache memory. Cache memory itu kalau kalian belajar di COA, itu tuh kayak memori yang sangat kecil, kecepatannya tinggi, menyimpan informasi yang sering dipakai. Kayak gitu, cache memory. Nah, terus ada naive user yang tadi itu aku, terus ada tidak dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, jadi istilah nggak bisa digunain oleh banyak pengguna secara bersamaan itu non konkuren konkuren kayak gitu. Jadi kalau konkuren itu bisa digunakan secara bersama-sama, kalau non itu nggak bisa kayak gitu. Terus yang terakhir terus ada indeks ini nih, bikin apa namanya indeks tapi ini error juga. Dan yang terakhir ada main memory. Jadi dia main memory itu kan RAM, jadi penyimpanan data yang sedang diproses dan digunakan oleh komputer saat itu juga. Jadi kita sekarang lagi kayak gini, berarti RAM itu lagi bekerja buat nyimpen data ini. Kayak gitu. Sekian, nanti ada video lanjutan ya. Progres. Makasih teman-teman.